Baik semuanya, adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran sosiologi dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh media sosial dalam perubahan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini agar kalian dapat memahami perubahan sosial dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, dapat menganalisis pengaruh media sosial terhadap perubahan perilaku masyarakat, dan juga dapat mempresentasikan hasil analisis menggunakan teknologi informasi nantinya. Di sini di era digital yang semakin maju ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan remaja seperti platform Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dan Facebook tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk identitas, opini, dan juga interaksi sosial. Nah, perubahan sosial adalah fenomena yang akan terus berlangsung dan juga bergantung pada berbagai faktor termasuk teknologi dan media. Nah, di kalangan siswa sekolah menengah atas ini, media sosial menyediakan ruang untuk berbagai informasi dan berdiskusi dan juga membangun jaringan. Selanjutnya, bagaimana media sosial ini mempengaruhi cara kita berinteraksi. Nah, media sosial telah berevolusi cara kita berinteraksi dengan orang lain, akan membawa dampak yang signifikan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, salah satu pengaruh utama media sosial adalah kemudahan akses komunikasi. Dengan berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan bahkan orang asing dari seluruh dunia. Hanya dengan beberapa klikan saja. Nah, hal ini memudahkan kita untuk menjaga hubungan jarak jauh, berbagai momen penting, dan juga mendapatkan dukungan sosial dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Namun, media sosial ini juga memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi kualitas interaksi kita. Misalnya, komunikasi ya seringkali terjadi secara berani dapat mengurangi interaksi tatap muka yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan intim. Nah, keterampilan sosial kita ini mungkin terhambat karena kegagalan berkomunikasi secara langsung. Selain itu juga adanya tekanan untuk tampil sempurna di media sosial seringkali juga melibatkan konflik sosial yang tidak sehat yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan juga kesehatan mental kita. Selanjutnya, definisi perubahan sosial itu, perubahan sosial ini merupakan proses di mana struktur, pola, dan juga nilai, norma, dan adat istiadat dalam suatu masyarakat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, perubahan ini dapat dilakukan, dibagikan oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan juga pergeseran politik ataupun pengaruh budaya asing. Nah, adapun jenis-jenis perubahan sosial ini juga berkaitan dengan media sosial dapat dipecah menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada budaya, interaksi sosial, dan juga pola komunikasi. Media sosial ini juga telah mempercepat penyebaran informasi dan juga ide sehingga mempengaruhi nilai-nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat. Sebagai contohnya, gerakan sosial yang sebelumnya sulit disebarluaskan kini dapat menciptakan mobilisasi yang cepat melalui platform yang sudah dijelaskan tadi, seperti gerakan tagar Me Too atau Black Lives Matter. Selain itu juga, media sosial juga telah mengubah cara individu berinteraksi dengan memudahkan komunikasi antar orang dari berbagai latar belakang tanpa batasan geografis. Selanjutnya itu ada juga faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu antara lain faktor ekonomi, faktor teknologi, dan juga lingkungan, politik, dan juga budaya. Nah, salah satu contoh yang relevan adalah kemajuan teknologi ini. Informasi yang telah mengubah cara kita berinteraksi bersama masyarakat.
Nah, dengan munculnya internet ini dan media sosial, individu juga dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan luas, sehingga terciptalah jejaring sosial yang baru dan bentuk-bentuk aktivitas sosial yang berbeda, seperti kampanye online dan gerakan sosial digital. Nah, hal ini juga memunculkan perubahan dalam norma dan juga nilai, di mana informasi ini dapat diakses secara instan dan juga menjadikan masyarakat menjadi lebih kritis dan menjaga keseimbangan kekuasaan sosial. Misalnya gerakan yang sudah Ibu jelaskan tadi, gerakan Me Too yang mengedepankan kesadaran terhadap isu-isu seksual yang dipengaruhi oleh platform digital yang memungkinkan suara masyarakat terdengar secara global. Selanjutnya, sebelum memasuki tugas, izinkan Ibu untuk merefleksi kalian terlebih dahulu, dimulai dari Reza, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan, memaparkan kepada kami terkait perubahan sosial ya Ibu ya. Nah, jadi saya menangkap sedikit saja terkait apa sih itu perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini adalah suatu proses adanya struktur seperti struktur pola, ya nilai, norma, adat dan lain-lainnya yang ada dalam masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Reza. Dilanjutkan oleh Mang Ayu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi, refleksi yang dapat saya ambil atau kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan Ibu tadi itu bahwasannya itu perubahan sosial yang dijelaskan tadi itu sangat berkaitan dengan media sosial dan dapat juga dipecah menjadi beberapa jenis gitu. Jadi ada perubahan budaya, terus ada interaksi sosial dan ada juga pola-pola komunikasi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Ayu. Selanjutnya Dwiki. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi setelah melihat PPT yang telah ditampilkan, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, di antaranya ada faktor ekonomi, teknologi, lingkungan, politik, dan budaya. Sekian, Ibu. Terima kasih. Baik, sepertinya kalian sudah memahami materi kali ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas berupa tugas kelompok ya. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana ada topik yang berbeda-beda tentunya, ada komunikasi perilaku konsumsi, mobilisasi sosial, dan identitas, dan juga budaya. Dan nantinya kalian bisa menggunakan perangkat teknologi informasi komunikasi, seperti bisa juga dari laptop, ponsel, ataupun tablet. Nah, untuk mengumpulkan informasi dari internet juga, kelompok diminta untuk membuat presentasi menggunakan PPT Canva ataupun PowerPoint. Baik, sebelumnya Ibu akan tampilkan. Nah, kalian bisa menggunakan Canva di sini adik-adik. Kalian tinggal mencari template desain ini, atau bisa menggunakan PowerPoint. Ini sudah ada template-nya juga ya adik-adik. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Param Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu, Selamat pagi, terima kasih, kasih. Ibu. Selamat pagi.